Menurutku lucu aja sih, unik, sesuatu yang unik. Soalnya kan belum nggak ada yang kayak gitu ya. Gitu aja sih. Tapi nonton kemarin, sama tonton? Nonton. Nonton. Apa yang paling gemes gitu? Apa ya? Yang dia ditanya-tanya etalase kacamata kali ya? Oh gitu. Kalau Aku heartwarming ya, karena ngelihat di X tuh rame banget dan mengingat Indonesia itu termasuk salah satu fatherless yang tinggi, terus kekerasan rumah tangga juga banyak. Senang sih mendapatkan sosok abah online ya. ini ya, jadi merasa terayomi ya. Ya benar-benar kayak baru pertama kali kita melihat pemimpin yang sampai disayangin semua teman-teman muda terutama. Makasih ya Kak ya, sama. Maaf ini dengan kakak siapa? Gak jalan ya? Gak jalan sini aja. Halo, dengan kakak siapa? Oke, aku dengan Nahwa dari Jakarta Timur. Jakarta Timur ini kenapa pengen ke acara ini, pengen lihat Pak Anies atau gimana? Ya, yang pertama pasti ngeliat Pak Anies dan yang lain, bintang tamu juga yang lain. Tapi dari awal juga saya emang udah tertarik banget untuk melihat bagaimana nanti Pak Anies ada di dalam gitu. Berarti ini dukung Pak Anies ya? Insya Allah. Insya Allah. Kenapa dukung Pak Anies akhirnya? Kalau yang saya lihat sejauh ini dari gagasan-gagasan beliau yang beliau bawakan selama dari debat dan juga dari Desak Anies, itu juga saya tertarik banget dengan gagasan-gagasan beliau. Akhirnya saya insya Allah mungkin memutuskan untuk mendukung beliau seperti itu. Berarti kalau dua calon yang lain kan nggak mau didesak ya istilahnya, kayak jarang ada acara desak, tapi Pak Anies mau. Ini menurut kakaknya gimana? Wah, ini menarik banget sih. Iya, menarik banget menurut aku karena menurut aku sebelum-sebelumnya dan di Pilpres sebelumnya juga belum ada yang kayak gini ya. Jadi ini menurut aku penemuan yang bagus banget dan mesti dilanjutin buat siapapun calon-calon berikutnya yang mau mencalonin pilkada atau pilpres selanjutnya nih, semoga bisa diterusin gitu. Karena kita sebagai yang awam juga senang ngelihat gagasan-gagasan. Karena pengen tahu ini ya sebenarnya apa yang ingin dibawa ya. Iya, betul banget. Terus ini Kak, ini pertanyaan terakhir ya. Ini kan Pak Anies kemarin juga viral nih di TikTok jadi abah online. Iya. Ini sebagai Gen Z nih gimana menanggapi hal itu? Iya, itu menarik banget juga karena sebetulnya saya juga salah satu yang nontonin TikToknya gitu. Kalau tengah malam sebelum mau tidur kan ya, jadi pas banget momennya pas mau tidur nontonin live Abah Anies dulu. Jadi emang seru banget sih nontonin, apalagi yang kemarin ada yang nanya etalase nomor berapa. Iya, gitu. Polosnya Pak Anies kelihatan ya, jadi Kelihatan banget. kayak bapak-bapak banget ya. Iya. Abah-abah. Oke, makasih Kak. Oh, Bang, ini namanya siapa? Oh, namanya Lukman. Bang Lukman ini orang mana, Jakarta atau luar? Orang Tangerang. Oh, Tangerang. Ya. Ini emang datang ke sini? Emang datang sengaja ke sini sengaja pengen nonton acara ini. Acara ini. Lihat Pak Anies sama Caimin ya. Kenapa pengen lihat Pak Anies sama Caimin? Emang udah fix nih pilih nomor 1? Kemungkinan fix sih ya. Soalnya ngelihat keseruan Desak Anies yang ke berbagai daerah di Indonesia kan, bagaimana Pak Anies menjawab pertanyaan-pertanyaan, bagaimana Pak Anies itu didesak dan bagaimana Pak Anies cara menjawabnya itu bikin saya kagum gitu loh. Jadi saya pengen nonton langsung gitu. Pengen nonton langsung. Nah, terus ini kan kemarin berarti gini, kalau Pak Anies kan dibanding dua capres yang lainnya, beliau lebih memilih untuk mau didesak, sedangkan capres yang lain kan nggak ada nih yang ketemu publik, menjawab pertanyaan publik. Nah, ini menurut abang ini jadi nilai plus atau enggak sih? Ya, menurut saya jadi nilai plus ya, karena kan kita bisa ngeliat visi misi dari berbagai capres. Nah, kita bisa langsung tanyakan langsung bagaimana cara mencapai visi tersebut, bagaimana cara menjalankan misi-misinya, kayak gitu. Bisa kita tanyakan langsung di acara Desak Anies tersebut. Oke, kalau abang ini udah dukung Pak Anies, kenapa akhirnya menjatuhkan pilihan ke Pak Anies? Dari sisi apa? Pertama dari kebebasan berpendapat ya. Saya lihat bagaimana orang-orang mengkritik Pak Anies sedemikian rupa tapi tidak pernah ada yang dituntut atau tidak ada yang pernah dituntut melalui UU ITE tersebut ya. Pertama itu. Yang kedua, kinerja Pak Anies sebelumnya di Jakarta, terutama Jaklingko sih cukup kerasa. Cukup berasa. Sering naik Jaklingko udah? Sering. Berarti ini kerasan anak muda ini soal ini ya, kebebasan berpendapat ya, soalnya di era teknologi malah pendapat dibatasi gitu. Iya, betul. Sebelumnya kan kita nggak perlu takut ya menyebut nama Indonesia. Sekarang kalau kita mau mengkritik sesuatu Indonesia itu
harus melalui Wakanda gitu loh. Oke. Iya. Harus, nggak boleh langsung sebut nama gitu. Iya betul. Padahal kan kita mengkritik kebijakan ya. Ketika kita mengkritik kebijakan, tiba-tiba diserang buzzer seolah-olah kita tuh nggak cinta gitu loh sama Indonesia, nggak cinta sama Pancasila, apa gitu loh. Padahal kan yang merasakan kebijakan tuh kita sendiri ya. Iya betul. Kalau merasa nggak pas ya harus dikritik. Betul. Dan lebih parahnya kita bisa didoxing, diubek-ubek jejak digitalnya segala macem, bahkan sampai bisa dituntut melalui UU ITE itu pasal karet. Kalau gue nggak salah baca juga ini rekening kita juga bisa dibekukan sementara. Itu yang terbaru ini ya. Iya, yang terbaru. Itu kan kayak mengkhawatirkan gitu. Iya betul. Terus ini kan Pak Anies juga jadi abah online nih. Iya. Kemarin ramai di TikTok, menurut abangnya gimana? Yang saya lihat ini cukup organik sih ya, nggak melalui buzzer atau apapun. Ya mungkin dari cara Pak Anies sendiri, cara Pak Anies menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen ataupun di acara desak Anies tersebut gitu loh. Mungkin melihat Pak Anies yang didesak oleh netizen ataupun anak-anak muda, di cara menjawabnya Pak Anies juga nggak yang emosian atau apapun itu, tidak ngedoxing melalui buzzer segala macam, sampai akhirnya ya mungkin itu mengambil hati anak muda tersebut. Saya Bang Lukman, makasih. Ya, sama-sama. Benar ngefans, ketemu langsung. Kenapa? Soalnya Apa yang bikin ngefans sama Pak Anies? awalnya nggak terlalu tertarik ya, maksudnya masih bingung juga. Terus pas karena debat yang pertama itu, yang debat capres pertama, terus ngeliat Pak Anies pas desak Anies, terus ada di YouTube. Terus kayak kepo aja gitu sama pemikiran Pak Anies, terus pengen lihat langsung aja sih. Gitu. Berarti udah scroll tentang pemikiran Pak Anies dong? Udah terus nonton video-videonya juga yang desak Anies di berbagai daerah juga ditontonin gitu. Gimana menurut kakak, kan ini kalau dilihat dari 3 capres nih kan, dibanding 2 capres yang lain, Pak Anies tuh lebih mau terbuka, lebih mau menjawab semua pertanyaan dari warga ya di desak Anies. Sedangkan yang lain tuh kayak nggak ada gimana jadi, anak muda? Jadi sebenarnya juga karena ada jejak digitalnya itu ya, terus juga Pak Anies tuh mau menjawab semua pertanyaan apapun yang masuk terus dijawab. Jadi yang tadinya kayak buat aku yang kayak anak muda masih aduh bingung nih milih siapa gitu, terus karena ngelihat Pak Anies jawab semua pertanyaan terus juga ngejelasinnya bener-bener jelas gitu, konkret, akhirnya milih Pak Anies gitu ya. Mantap, udah mantap ya? Udah sih. Oke, terus ini akhirnya Pak Anies juga kemarin tuh viral juga, ramai di TikTok, jadi abah online nih. Iya, benar-benar. Ngerasa jadi punya abah online nggak? Iya benar-benar, soalnya emang Pak Anies sendiri kalau di TikTok itu kan maksudnya kalau pas lagi desak Anies dan lain-lain kan pembicaraannya serius tuh. Terus nyata tuh pas di TikTok kayak benar-benar jadi bapak-bapak biasa gitu loh, maksudnya yang kayak contohnya pas matiin live aja bingung, terus pas ditanya kacamata ya etalase berapa bingung gitu, jadi benar-benar lucu, jadi lucu natural. Nggak dibuat-buat ya? Iya. Nggak gimmick ya? Aduh. Oke, kalau ini anak muda, kalau mbaknya sendiri dukung Anies pasti punya titik perubahan. Kalau anak muda seperti mbaknya ini pengen titik perubahan dalam hal apa sih? Spesifiknya apa? Ya, berharapnya sih punya kebebasan dalam berpendapat ya. Terus sama ada beberapa undang-undang yang tadi pagi juga kayaknya baru diresmiin soal UU ITE, kayaknya menurut aku tuh harus butuh ada perubahan deh, biar anak-anak muda itu punya ruang buat bicara dan ngasih pendapat tuh sebebas-bebasnya gitu. Benar. Makan dan nomor ya? Aduh ya. Siap, makasih Mbak Riri.